Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga bersama saya Penatua Yuliani Nugroho. Pada hari ini, Jumat 21 Januari 2022. Tidak terasa kita semua telah melewati 20 hari di tahun yang baru. Sekarang kita memasuki hari yang ke-21 di tahun baru 2022. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami kembali menghadap tahta-Mu untuk bersyukur dan terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru, hari yang indah ini. Terima kasih atas perlindungan-Mu dalam tidur kami sepanjang malam. Terima kasih untuk nafas yang baru yang Engkau berikan di hari ini, sehingga kami boleh dapat bangun dengan keadaannya segar tanpa kekurangan suatu apapun. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin kami untuk kami dapat memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 21. Dengan nas firman Tuhan diambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tema pagi hari ini adalah ada hadirat Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh. Banyak orang Kristen berpikir bahwa hadirat Tuhan itu ada ketika sedang melakukan ibadah di gereja atau di persekutuan doa. Di luar jam-jam itu tidak ada berkat Tuhan. Ini salah besar. Hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja dan di mana saja kita bisa mengundang dan menghadirkan hadirat-Nya. Kita sendirilah yang membuat batasan-batasan. Kita membatasi kerja Tuhan dengan akal pikiran kita yang terbatas. Kita membatasi kuasa Tuhan sehingga kita tidak mengalami hadirat Tuhan. Ketika Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat, karib dengan Tuhan. Namun, kemudian manusia membuat batasan sehingga mereka tidak lagi bisa menikmati hadirat Tuhan seperti sedia kala. Karena ketidaktaatannya sendiri, dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Dapat dibaca di Kisah 17 ayat 26 sampai 28. Sesungguhnya manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menemukan Tuhan dan hadirat-Nya, karena jalan itu sudah dibuka oleh Kristus melalui pengorbanannya. Tapi tak semua manusia bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Banyak orang tak lagi mengalami hadirat Tuhan karena mereka tidak sepenuh hati mencari Tuhan.
Mereka mencari Tuhan hanya sebatas kegiatan agamawi, tanpa disadari oleh kerinduan hati atau rasa haus dan lapar akan Tuhan. Pemazmur menyatakan, kalau kita berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan, kita pasti akan menemukan dan mengalami hadirat-Nya. Tuhan akan mendekat. Seberapa besar saudara merindukan kehadiran Tuhan atau hadirat-Nya? Ketika tabut Tuhan, lambang kehadiran Tuhan, berada di rumah Obed-Edom, hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja sesuatu yang besar terjadi. 2 Samuel 6 ayat 10-12. Ini menunjukkan betapa keluarga Obed-Edom sangat menghargai kehadiran Tuhan atau hadirat-Nya. Kita pasti mengalami hadirat Tuhan bila kita sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk selalu rindu akan hadirat-Mu. Ajar kami untuk tetap berpegang pada firman-Mu dan mempersilahkan Engkau menuntun kehidupan kami, serta selalu merasakan haus dan lapar akan Tuhan. Jauhkan kami dari kesombongan dan ajar kami untuk selalu dapat merendahkan diri di hadirat-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai segala aktivitas kami. Kiranya Engkau selalu berada dimanapun kami berada dan kapan saja kami dapat menghadirkan Engkau dalam kehidupan kami. Beri kami berkat-Mu, penyertaan-Mu, sehingga kami dapat kuat melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan ini bersama Engkau. Bapa yang kudus dan penuh kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hidup masih dalam kekurangan, yang hidup dalam pergumulan yang berat, juga teman-teman kami yang sakit, yang lemah tubuh. Kiranya Engkau sendiri saja yang akan hadir dan menjamah mereka. Terima kasih Bapa. Ampunilah kesalahan dan dosa kami kalau kami dalam bertutur kata ataupun perbuatan akan mendukakan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat pagi, tetap semangat, selamat beraktivitas, dan tetap menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.